BLT ini data rincinya per provinsi, kemudian by name by address-nya juga ada, sehingga kita tidak lagi bicara kira-kira, tapi sudah bicara sangat detail, bahkan by name by address. Kemudian yang terakhir, Permen Desa PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Nah, ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ditambah dengan ketahanan pangan, kemudian inflasi, menahan inflasi, karena itu penting meskipun level desa. Kalau setiap desa bergerak secara simultan dan linier dengan berbagai upaya untuk menahan inflasi, maka hasil agregatifnya pasti juga akan berdampak pada penahan inflasi di tingkat kabupaten. Nah, ini penjelasannya bagi mereka yang kadang-kadang ngomong inflasi kok di tingkat desa. Nah, tentu kita tidak ngomonglah satuan desa. Tapi kalau desa-desa itu perjalanannya, gerakannya itu linier dan simetris dengan kebijakan menahan inflasi di tingkat kabupaten, maka otomatis agregatifnya akan berdampak pada menahan inflasi di daerah. Misalnya sekarang gerakan pemanfaatan limbah untuk bakar energi misalnya. Tidak lagi masyarakat untuk LPG, cukup dengan limbah hutan untuk kebutuhan sehari-hari memasak dan seterusnya. Nah, akhirnya kebutuhan LPG kan turun. Dengan kebutuhan LPG turun, maka otomatis itu akan berdampak pada suplai energi. Begitu juga pemanfaatan listrik dan seterusnya. Kecil-kecil memang, tetapi kemudian agregatifnya akan besar juga. Yang kedua, terkait mitigasi. Kalau terpaksa inflasi, itu bagaimana? Yang tentu kita gerakkan betul BLT dana desa. Kita gerakkan betul pada karya tunai desa. Kita gerakkan betul bagaimana pembangunan di desa dikelola secara swakelola sesuai dengan aturan dan memanfaatkan sumber daya lokal, baik tenaga kerjanya maupun materialnya. Nah, ini otomatis akan meningkatkan pendapatan warga desa. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga pun tetap naik daya belinya juga naik. Ini juga bagian dari upaya mitigasi inflasi di desa. Nah, tentu agregatifnya lah yang akan kelihatan. Kalau di desa, satuan desa ya susah untuk diukur. Tetapi kalau sudah pada level kabupaten, level provinsi pasti akan terukur. Dan itu kontribusi dari gerakan-gerakan menahan inflasi dan mitigasi inflasi di desa. Dan itu sudah kita tuangkan di dalam keputusan Menteri Desa. Kemudian ada yang baru di sini, yaitu terkait dengan 3% pemanfaatan dana desa untuk operasional pemerintah desa. Ini sudah masuk di Permendes prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Jadi redaksinya jelas, Permendes dana operasional pemerintah desa sebesar 3%.